Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqil hadithi kitab Allah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah Allah memperjumpakan kita sekalian. Semoga saja kita beserta seluruh keluarga kita senantiasa diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Sihhatanallahu wa yasfina. Dan semoga saja Allah senantiasa memberikan kepada kita kesejahteraan. Nas'alullahu afiyah. Akhwati fillah, hari ini saya dan Anda membahas kitab Al-Buyu dari Sahih Muslim, bab yang ke-9. Ya. Silakan, tafadhal, tentang barter. Tentang kurma itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bab larangan menjual ongkokan kurma yang tidak diketahui kadarnya. Hadis nomor 421530. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Zabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan seonggok kurma yang tidak diketahui takaran atau timbangannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Iya, itu kalau barter ataupun menjual, ya, itu tidak boleh harus ditakar, harus diketahui beratnya atau volumenya, ya. Mau volume harus diketahui betul. Kalau tidak, model ijon begitu tebasan, maka haram hukumnya, ya. Ini Rawahul An-Nasa'i, ada di dalam Rawahul An-Nasa'i, nomor hadisnya 4566 dan 4562.
Ya. Jadi harus tukar beras sama beras, antara beras yang bagus dengan yang buruk sama-sama harus diketahui. Ya, harus diketahui, sama-sama harus diketahui. Ini yang dapat ditimbang berarti. Ya, boleh ditimbang atau model volume. Kalau yang tidak ditimbang, misalnya sapi, tukar kerbau, tukar tambah, itu? Oh, tidak mengapa itu. Ya, itu tergantung kerelaan. Kuda tukar dengan kerbau 10, ya, maka tidak masalah. Tetapi kalau seperti makanan, seperti buah, maka harus ditimbang atau ditakar. Ya, wajib hukumnya. Jadi tebasan, ijon itu tidak boleh. Beli basah, ya, yang masih di sawah itu tidak boleh. Ya. Lalu ada di dalam Tuhfatul Ashraf, TA ya, nomor hadisnya 2820. Lalu hadis selanjutnya bab 10 ya. Silakan. Khiyar. Bab 10, bab tentang tetapnya khiyar majlis bagi penjual dan pembeli. Hadis nomor 1531. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli masing-masing mendapat kesempatan untuk melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan jenis khiyar. Yang dimaksud dengan jual beli khiyar sebagaimana pendapat yang terkuat adalah khiyar pilihan sebelum keduanya berpisah. Ini yang berat. Ini Al-Bukhari, nomor hadisnya 2011. Ya, Abu Dawud 3454. An-Nasai 4477. Tuhfatul Ashraf 4341. Jadi Ibu, jika Anda dan saya ini melakukan transaksi via online, sekarang kan via online ya Bu. Lalu kemudian Anda suatu saat memilih, kemudian ketika barangnya ini diterima, Anda sudah bayar, kemudian Anda tidak sesuai, Anda kembalikan, maka wajib hukumnya yang menjual wajib menerima. Wajib itu. Ya. Karena khiyar itu harusnya berhadapan sehingga dia bisa memilih dengan sepuasnya. Kalau via gambar kan tidak bisa memilih sepuasnya. Tidak tahu jahitannya bagus atau tidak, ya kan? Nah itu. Makanya kemudian online ini adalah bagian daripada ekonomi Yahudi. Ya, ekonomi Yahudi. Dan ekonomi Yahudi ini afiliasinya hanya dunia. Setamak-tamaknya manusia itu Yahudi. Bahkan lebih tamak daripada orang musyrik. Itu Yahudi. Jadi wajib hukumnya khiyar. Jadi harus menerima, mau atau tidak mau. Ketika di foto jual lemper, di zoom besar, gitu ya. Lalu kemudian ketika dibeli kemudian tidak sesuai, ya, maka harus menerima. Itu kelemahannya. Jadi horor. Kalau Anda mengetahui horor, ya, maka itu batilnya online. Apalagi bayarnya pakai GoPay. Ya, GoPay. Mending pakai transfer.
Ya. Itu didebat terus nanti ada diskon. Ya, itu tidak diperkenankan. Horor itu artinya apa? Horor itu tidak jelas. Kan Anda cuma lihat foto doang. Jelasnya dari mana? Kainnya Anda tidak merasakan dengan tangan apakah itu bagus atau tidak. Betul tidak? Ya. Karena sama-sama Georgette, katakanlah kainnya Georgette, tetapi jenisnya Georgette sudah lebih dari 25. Yang sekarang kan model gilap itu loh Bu, itu kan Georgette ya. Bajunya, kainnya. Oh, cuman kemudian diberi nama lain-lain gitu saja toh. Ya. Iya. Kalau kita beli bayarnya pakai GoPay, Iya. beli langsung, berarti tetap hukumnya nggak boleh Pak? Tidak boleh. Ya. Sampai lihat itu surat 1 ayat 96 Bu. Itu kan pakai itu Pak, pakai GoPay. Makanya itu ekonominya Yahudi Bu. Maksudnya apakah kalau kita melakukan hal itu berdosa? Dosa. Ya. Ya, dosa. Dosa Pak? Iyalah. Ayatnya 96. Surat 2. Al-Baqarah 96. Ketemu? Iya. Dan sungguh engkau, wahai Rasul, akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, adalah manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi ekonomi yang Anda kerjakan sekarang kebanyakan produk Yahudi. Padahal Yahudi itu model begitu, MLM, itu Yahudi itu. Ya, kita di atas kita orang yang jadi member yang suruh jualan, atas-atasnya tidak jualan tetapi dapat bonus. Diperkuat lagi surat 2 sama ayatnya 212. Ketemu? Iya, baca. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Ya itu. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Ya, jadi orang kafir saya dan Anda memang sengaja tuh orang Islam memakai produk ekonomi kita begitu. Ya. Itu sudah jelas itu. Sampai-sampai saya dan Anda ini melihat mereka itu sangat mengagumkan. Surat yang sama ayatnya 204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, membuatmu terapung. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi mengenai isi hatinya. Iya. Bahwa dia mencintai Islam. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ya, ada yang pembicaraan tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau, al-buyuknya mengagumkan engkau, pinter sudah. Ya, bahwa saya Muslim. Padahal hatinya paling penentang, paling keras. Surat 2 ayat 74. Yahudi, hatinya keras. Kemudian setelah itu, hati kalian menjadi keras.
sehingga hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal di antara batu-batu itu ada yang benar-benar memancar darinya sungai-sungai. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Iya. Jadi sudah sifatnya manusia, tamak, lalu kemudian mementingkan kehidupan dunia. Beda dengan orang yang mukmin. Ya, jadi mohon maaf ini yang jualan langsung itu Anda lebih bagus. Anda lebih selamat daripada yang menggunakan online. Ya. Nah, apalagi jika mohon maaf sekarang ini alhamdulillah di online itu sudah ada yang memperbaiki. Misalkan Anda pesannya 1, nanti dibawakan 10 supaya milih. Ya, kemudian Anda merasakan di sana bayar di tempat. Apa itu COD ya? Nah, COD itu ya. Nah, COD. Maka itu boleh. Jadi milih. Tetapi mohon maaf kalau ditolak harus ikhlas. Paham ya? Dari yang dipilih tadi kan pesennya 1, dibawakan 10, setelah milih nggak jadi harus ikhlas. Wah, ongkosnya ke sini berapa ini? Yang membeli juga harus tega. Kalau tidak sesuai harus tega. Wah, nggak enak. Ternyata kemudian nggak terpakai. Tidak boleh. Maka khiyar ini harus jelas. Khiyar. Makanya orang mukmin itu lebih mementingkan kehidupan akhirat, nanti kehidupan dunianya mesti akan ikut. Mana buktinya bahwa orang mukmin itu memperhatikan betul akhiratnya? Surat 4 ayat 74. Surat An-Nisa ya. Karena banyak wanita ini. Ketemu? Ya, silakan. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Maksudnya apa? Anda bisa menaklukkan diri pribadi. Lihat itu Ibnu Katsir. Jadi bukan perang fisik saja, tetapi juga Anda bekerja segala macam, membantu suami segala macam, akan tetapi juga diantaranya dan Anda berperang melawan diri Anda sendiri, keinginan untuk tujuan akhirat. Ya, maka Anda mementingkan, oh ini bukan ekonomi Islam ini, mohon maaf ini. Jadi mohon maaf, kemarin kita sudah membahas bab yang sebelumnya tentang surat berharga ya. Nah, surat berharga yang tentang makanan itu loh. Ya, beli makanan harus dengan setelah dibayar. Itu kan disesuaikan oleh Ibnu Abbas, termasuk di dalamnya dividen, saham. Ya, itu tidak diperkenankan. Padahal banyak yang beli saham. Kemudian SHU, ya, itu diantaranya. Anda boleh lihat juga surat 6. Ayatnya 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah menipu oleh kehidupan dunia, tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah.
Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dan air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Nah itu. Tinggalkan orang-orang yang udah apa-apa wong ini sekedar kuping, ya belajar. Anak saya suruh demikian saja, susahnya bukan main. Ya, saya tidak melihat, tidak mengajari kepada Anda, memaksa kepada Anda, wong anak saya saja. Saya bilang bayaran langsung, Mbak. Beri tips, kalau kamu mau beri tips silahkan, tidak apa-apa. Enggak apa, enak pakai GoPay. Nanti bayarnya misalkan 7.000, ya cukup, nanti kita ini dapat poin, wis langsung hanya cuma 5.000. Hujan-hujan orangnya ngantar hanya dapat 5.000, pakai GoPay harusnya 7.000. Nanti di sananya juga 7.000 Pak, tapi poin. Astagfirullahaladzim, kasih ono 10.000 kok, oh lebih ono wong hujan deras begini. Saya bilang begitu. Ya ini diantaranya Yahudi ya. Ya maka saya dan Anda disuruh memperingatkan mereka. Karena apa? Karena sayang kita kepada mereka. Ya, ternyata tidak mau, ya sudah. Kita tidak bisa memaksa, hidayah milik Allah. Ya. Walaupun keluarga sendiri. Lah iya loh, Bu. Ya. Kemudian ada yang ngomong kepada saya, ngajari anaknya saja tidak bisa, apalagi ngajari orang lain. Loh ya kan, bener kan? Lalu kemudian saya bilang, Rasulullah Nuh itu nggak jadi Rasul kalau begitu. Wong ngajari anaknya saja nggak bisa, betul tidak? Kan'an. Lot ngajari istrinya sendiri saja nggak bisa. Kalau begitu anggapannya, tidak. Hidayah. Faktor hidayah. Ya, orang hanya bisa mencerca padahal dia tidak tahu usahanya. Saya dan Anda akan dinilai oleh Allah usaha saya dan Anda sekalian. Ya, seberapa banyak kita berusaha, seberapa kekuatan kita untuk berusaha. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, berarti GoPay itu membuat kita tertipu ya Pak? Nah, makanya ini tadi saya suruh baca Anda, ya alhamdulillah Allah, ya qadarullah, Anda membacakan surat 6 ayat 70 ini. Ini mengingatkan diri saya, bukan mengingatkan Anda sekalian ya, tapi kalau Anda teringat, alhamdulillah, akan tetapi ini mengingatkan diri saya sendiri. Jadi banyak di antara saya sendiri yang ketika diajari Al-Quran menolak. Ya, maka mari saya dan Anda belajar, siapkan uang tunai, atau kalau mau bank ya sudah nanti transfer. Wah nanti berkurang 6.500 ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa. Berkurang 6.500 jangan menjadi beban. Kan kelebihan segala macam. Sudahlah, diganti kok. Ya, karena saking mengikuti sunnah. Jadi mengikuti, kita yang pengennya yang ringan-ringan saja. Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Bagus. Ya. Secara duniawi kan menguntungkan Bapak. Iya, Tapi dan secara perhitungan, misalnya kita transfer berkurang 6.500. Itu kan perhitungannya berkurang. Pak. Iya, Tapi kita harus yakin bahwa itu nanti akan dikembalikan. Iya, betul. Ya, betul. Karena Anda mengikuti sunnah. Begitu saja. Saya mohon maaf ini saya mau bertanya. Anda punya pekerjaan, seharusnya Anda dibayar 7.000, 10.000. Lalu kemudian karena adanya nanti dapat poin, gitu ya. Lalu Anda dibayar 7.000. GoPay segala macam kan tidak tahu bagaimana Anda mengantar. Betul tidak? Apakah musim hujan, musim pandemi, kan tidak tahu kan? Yang terpenting bahwa itu sampai. Betul tidak?
Ya seperti tadi anak saya hujan terus orang itu nganter makanan karena GoFood. Ya. Sampai dibelani begitu keloncong katanya orang Jawa. Bahasa kuyuk. Dipotong. Tidak ada uang lebih. Minimal pas saja lah. Jadi bayarnya pakai GoPay. Kemudian dikasih bintang. Ya kan ada bintang toh? Bintang 7, bintang 5. Kan gitu toh? Kan bayar di tempat juga pakai bintang. Apa? Bayar di tempat juga pakai bintang. Kalau tunai. Kalau sampai tunai bayarnya berapa, Bu? Ya pas 7.000 kan? Iya, atau 10.000 kan? Iya. Kemudian ada kasih bintang. Berbeda dengan GoPay. Di poin, nanti orangnya mendapat poin pengembalian, betul tidak? Tapi kalau Anda bayar tunai, Anda dapat poin nggak? Untuk GoPay-nya? Enggak, ya itu tadi. Bagusnya. Sama dengan Anda di Alfamart, Indomart, ditanya, ada kartu langganan? Tidak. Ya, ada. Misalkan begitu. Dikasih apa itu materai, betul tidak? Kecil? Ya. Untuk ditempelkan nanti ditukar, dapat piring, dapat cingkir. Ya enggak? Ya. Kenapa tidak? Dia langsung saja mesti ngumpulin agar saya dan Anda beli terus ke situ. Betul tidak? Maka itulah. Ya. Anda juga sudah tahu bagaimana hukumnya meminta-minta. Anda langganan ke warung tertentu, kemudian hari raya, mendekati hari raya. Mana bonusnya, Bu? Betul tidak? Banyak yang minta bonus. Minta itu saja maka berguguran daging wajahnya. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tiada mengapa, jangan innalillah. Tandanya saya dan Anda masih berharap. Kalau minta kalender. Oh, kalender sama saja, diam saja. Paling saya tanya ada kalender, kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Ya. Seperti kemarin saya donor darah, kemudian ditawari, Pak, ini bisa ditukar dengan kalender. Oh ya. Ya. Nah, itu diantaranya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang bagus-bagus ya. Aku kalau di itu, Mars itu, kan kadang-kadang telur, buah tuh sudah ditimbang. Apakah kita perlu timbang lagi? Tidak perlu. Kan sudah ada tertulis di situ. Kan dia yang timbang. Iya, saya mau tanya. Tidak menyaksikan. Nah, sampean tuku beras sak karung, kira-kira sampean timbang meneh ora? Lah ya wis ya. Katanya tadi suruh iya, apa tadi itu? Lalu sampean khiyar itu milih, Bu. Khiyar itu milih. Ya. Mana terserah Anda milih. Beda kalau berbuah ya. Kalau tidak ditimbang kan di situ ada tulisannya, ya kan? Harganya berapa ya itu. Seandainya Iya. kalau kita beli, kita nggak percaya di rumah kita timbang, tapi kan sudah terjadi transaksi. Nah, itu bagaimana? Maka mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Anda baca. Dia bersifat curang. Contoh. Mohon maaf ini. Anda di depan Anda, dia pakai literan. Beli minyak literan ya. Anda beli literan. Kemudian mohon maaf, bawahnya itu dia kurangi. Setengah senti saja bawahnya dinaikkan. Kalau begitu isinya kan jelas kurang. Betul tidak? Lalu Anda kemudian takar di rumah. Ternyata jelas berkurang. Maka mutaffifin. Padahal Anda tadi sudah melihat sendiri misalkan untuk menyaksikan. Apalagi yang tidak begitu. Maka khiyar. Apa itu? Mutaffifin. Masuk mutaffifin. Orang yang curang. Pak, kalau kita lihat, kita wajibnya ngasih tahu nggak, Pak? Ngasih tahu. Ya. Tetapi Anda dan saya sekali lagi, kalau menasihatkan kepada orang, maka Anda dan saya harus bersiap-siap menjadi pemaaf. Ya kalau orangnya tidak ngomel. Kalau ngomel, ya legowo. Yang terpenting Anda sudah mengingatkan. Sama dengan tadi, ayat 70. Ya. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang yang itu tidak terjerumus ke dalam neraka. Kita peringatkan. Bu, mohon maaf. Saya nimbang lagi di rumah kok kurang ya. Mohon maaf.
Kurangnya berapa? Nanti Anda juga lihat itu di dalam al-mutaffifin. Orang yang curang. Jika dia menimbang, maka dia mengurangkannya. Tetapi jika ia minta ditimbangkan, ya, beli dari orang maka minta lebih. Nah itu. Nanti sampean khawatirnya orangnya juga begitu. Oh, ditimbang lagi. Memangnya timbangan sampean sama dengan timbangan saya. Begitu. Repot. Pokoknya yang terpenting Anda sudah menimbang. Iya. Maksudnya kalau jual beli itu halalnya kan harus ada transaksi. Iya. Nah kan udah ada terjadi transaksi. Transaksi hak memilihnya mana, Bu? Legowo atinya itu loh. Legorilo. Ridonya itu, Bu. Misalkan mohon maaf, sampean sudah milih anggur. Ya? Begitu sampai sudah pilih, sudah ditimbang, ternyata mohon maaf ini dengan tangan cepatnya si pedagang dimasukin anggur yang sebagian itu busuk. Ya kan? Kadang loh, tadi wong saya ndak milih anggur yang busuk kok tiba-tiba campur yang busuk. Curang nggak ini? Wong sudah Anda tadi sudah. Ketika Anda datang ke sana, ini kok ada yang busuk, wong tadi yang saya pilih dia. Masih, wong sampai yang milih-milih sendiri loh, Bu. Begitu. Betul tidak? Ngelesnya orang. Pengalaman soalnya saya. Ya. Sama-sama tidak mau rugi. Tidak mau dirugikan. Tetapi ya itu dosa. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau kita beli ke tetangga sesuatu, terus sampai kita buka di rumah, misalnya buah Pak. Nyatanya buahnya pada busuk. Iya. Kita wajibnya mengingatkan atau jangan? Kembalikan. Tetapi ya itu tadi, mengembalikan itu tidak enak, betul tidak? Iya. Ya kan? Padahal itu dalam rangka Anda sayang kepada dia, nanti di yaumil kiamah. Mutaffifin. Perhatikan betul-betul mutaffifin itu. Berarti baiknya kasih tahu ya, Pak? Iya, Bu, tadi mohon maaf kalau ke saya tidak apa-apa, saya tidak kembalikan loh, Bu. Ya, ini loh lihatan busuk semua, Bu. Ya, sebagian besar ini 3/4-nya ini busuk semua, tidak apa-apa. Ya, tapi ya siap-siap itu tadi harus menjadi pemaaf. Surat 7 ayat 199. Maksudnya dikasih tahu, tapi nggak usah dikembalikan. Ya tidak apa-apa, itu hak sampean. Ya tak? Tapi orangnya juga mesti ngamuk. Ya, beli ini berapa sih? Hanya segitu saja. Loh. Ya, padahal dia sudah merugikan. Ya itu tadi, ketika saya jualan buah model begitu. Ya tak? Pengalaman. Ya tak? Tahu seandainya kita diem aja karena kita menghindari Iya. Nggak apa-apa. Tolak di dalam hati yang seperti begitu. Ya tak? Akan tetapi dia akan berulang terus, dan berulang walaupun beda orang. Betul tidak? Allah. Iya, yang beli ini agak tua saja matanya rabun. Wis begitu dok. Ya kan? Kasih yang busuk, betul tidak? Ini kok harusnya anggurnya ini manis kok tiba-tiba anggurnya agak sepet-sepet, kecut-kecut gimana gitu ya? Berarti kita dianggap tua, Nah, dianggap begitu. Ya. Diakali jadinya. Dianggap orang lemah. Jadi itulah mutaffifi. Ada lagi pertanyaan yang bagus, betul-betul pertanyaan yang bagus. Ya, karena ini keseharian, Bu, ya, keseharian. Lalu hadis selanjutnya kalau sudah tidak ada yang Hadis nomor 44. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, yakni selagi keduanya masih berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain
untuk melakukan khiyar. Jika salah seorang dari keduanya melakukan khiyar, kemudian mereka melaksanakan akad jual beli berdasarkan khiyar itu, maka jual beli tersebut telah jadi. Dan apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan akad jual beli, sedangkan keduanya belum atau tidak meninggalkan jual beli tersebut, maka akad jual beli tersebut telah jadi. Itu rawahul Al-Bukhari. Nomor hadisnya 2112. An-Nasa'i 4483 dan 4484. Ibnu Majah 2181. Tuhfatul Ashraf 8272. Hadis yang sebelumnya tadi, yang satu ya, yang itu kalau dalam riwayat yang lain itu banyak sekali, Bu. Tetap dari sanad yang lain ya, itu banyak sekali. Jadi itu mutawatir hadis yang sebelumnya itu. Kalau ini saya tahrij hanya sampai di sini. Ya. Itu banyak sekali yang tadi dari dari perawi yang lain, dari turukul sanad. Jadi mutawatir yang tadi itu. Ini juga begitu, tetapi dia tidak berderajat mutawatir. Ya, tidak berderajat mutawatir. Hanya di beberapa orang saja. Jika khiyar itu kemudian sudah berpisah, maka sudah sah. Lalu ternyata setelah ditelisik, gitu ya. Tadi kan sudah milih ya, Bu ya. Teliti sebelum membeli, pernah dengar itu ya? Oh, zamannya siaran niaga dulu, Pak Arto, masih TVRI tok, siaran niaga, mana suka siaran niaga, ya, itu teliti sebelum membeli. Karena teliti sebelum membeli sampai-sampai di dalam toko-toko dikatakan memecahkan berarti membeli. Iku ora ono dalam Islam. Itu Yahudia. Ya, memecahkan berarti membeli. Enggak, kalau sengaja memecahkan ceter, lah nek kalau keserodok kemudian nyenggol pecah, bagaimana kira-kira? Harus membeli. Ya enggak. Ya harus mengganti kan? Padahal tidak harusnya. Salah yang meletakkan. Gitu loh ya. Jadi memang sudah ditata sedemikian rupa. Meletakkan kaca itu jangan di pinggir. Barang-barang dari kaca jangan di pinggir, mudah jatuh. Tapi memang sengaja. Ben kesenggol titik langsung gunjing jatuh. Ya. Itu sengaja. Itu hal yang demikian itu tidak ada. Lalu kemudian ketika sudah khiyar sudah jadi, maka sudah jadi itu. Jual beli itu sudah tunai jual beli. Lalu kemudian dikembalikan, maka hendaknya lah, lo pakai hendaknya lah. Ya, hendaknya lah. Orang yang menjual ini menerima kembali. Ya, kalau memang itu barangnya. Paham ya, Bu? Hanya menerima kembali. Tetapi jangan nunggu beberapa hari baru, ternyata kemarin telur yang saya beli ada yang busuk. Beberapa hari, Cek. Ya. Sama dengan istri saya jualan baju, ternyata sudah dipakai, dikembalikan. Ya. Nah ini, saya bilang, sudah terima saja nanti kita sedekahkan. Nanti akan diganti oleh Allah, jangan khawatir. Ya, nah itu. Hadis selanjutnya. Hadis nomor 45. Dari Ibnu Juraij, ia berkata, telah mendiktekan kepadaku
Nafi. Ia telah mendengar Abdullah bin Ammar pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiyar dalam transaksi itu, selama keduanya belum berpisah, atau di antara mereka harus didahului khiyar. Dan jika transaksi didahului khiyar di antara keduanya, maka transaksi jual beli keduanya telah jadi. Abu Umar menambahkan dalam riwayatnya, Nabi berkata, apabila Ibnu Umar mengadakan transaksi jual beli dengan seseorang dan ia tidak menghendaki orang itu membatalkan akadnya, maka ia berdiri, lalu berjalan sebentar, kemudian kembali kepadanya. Artinya dia dalam keadaan ragu, bingung. Ya, ini ada di dalam An-Nasa'i. Nomor hadisnya 4440. Tuhfatul Ashraf 7779. Satu lagi, silakan. Nomor 46. Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada jual beli di antara penjual dan pembeli sampai mereka berpisah, kecuali jual khiyar. Iya. Jadi harus memilih, dan memilih itu bukan warnanya saja. Kalau di online warnanya saja, ya, sama gambar bentuknya. Tetapi bahan segala macam tidak bisa kita, walaupun ditulis. Ya, karena jenisnya macam-macam. Iya, kalau orang itu paham jenisnya. Kalau tidak, siapa yang disalahkan? Ya, saya kira katun dingin. Wong ini kainnya ternyata panas kok, bilangnya dingin dipakainya. Ya. Jadi harus khiyar. Hadis ini rawahul An-Nasa'i 4487. Tuhfatul Ashraf 7131. Ada pertanyaan? Aku kalau beli online itu ternyata itu penjualnya itu bukan barangnya dia. Iya. Yang dari mana lagi? Iya, Pas dikirim ke rumah ada bukan nama dia, tapi nama perusahaan yang lain, ada nomor teleponnya. Iya. Apakah suatu saat saya mau beli lagi boleh nggak langsung? Boleh. Ke orangnya? Boleh. Tandanya orang ini, mohon maaf ya, makelar itu tidak dikenal dalam Islam. Gitu ya, boleh jadi makelar manakala barangnya sudah dikuasai. Atau yang disebut dengan reseller. Ya, reseller. Itu boleh. Kalau sudah, karena barang itu sudah dikuasai. Tapi kalau belum dikuasai, maka tidak boleh. Contoh, ya, makelar misalkan Anda sudah mempercayakan kepada orang untuk jual rumah atau tanah. Sudah diberikan fotokopiannya akte tanah sama bangunan. Lalu kemudian Anda menjualnya sendiri kepada orang lain atau ada orang lain lagi yang menjualkan. Ketika terjual, ya, makelar yang satu dengan yang kedua ini tidak tahu. Tidak saling menahu. Hanya dia diberi kepercayaan ini saya jualnya lewat kamu tok loh ya. Misalkan begitu si Tuan, maka hal ini tidak diperkenankan. Ya, jadi memang makelar harus menguasai dulu. Jadi kalau satu ya satu, beratnya kan di situ. Sehingga mohon maaf, banyak yang ditulisi riwayat misalkan begitu ya. Ada kan? Riwayat. Ketika mohon maaf Anda menjual sendiri bukan via riwayat tetap minta bagian.
Padahal Anda sendiri yang menjualnya. Orang yang model begini menang karepe dewek. Gitu ya. Ada masanya aku misalnya mulai riwayat itu 3 bulan. Iya. Udah lewat itu berarti. Iya, kalau 3 bulan, misalkan 3 bulan, tetapi 1,5 bulan tidak lewat dia, tetapi Anda langsung dapat pembeli, bagaimana? Ya harus ngasih. Lah harus ngasih. Iya. Padahal tidak bekerja enggak? Tidak. Tidak. Dia nyantai wae, yang terpenting dia sudah expose, nama ditulisi riwayat, misalkan begitu. Ya, riwayat riben, ora ero aku. Iya dah? Enggak boleh itu ya. Ya enggak boleh lah. Kecuali kalau Anda mempercayakan kepada saya, Anda menjual juga, tetapi saya menjual ketika itu pembeli dari saya, maka Anda harus berikan wong saya bekerja, betul tidak? Tetapi itu yang Anda sendiri yang menjual. Ya, saya kan bukan lewat saya. Bukan lewat saya, maka saya tidak perlu dapat bagiannya. Wong saya tidak bekerja apa-apa sih. Sama dengan MLM. Tahu LML ya? Di mana bagian bawah itu menjualkan, bagian atasnya tidak ikut menjual, tetapi dia dapat laba. Dari mana? Kan banyak yang begitu. Maka itulah sistem Yahudi kembali tadi surat 6 ayat 70. Ya, maka diingatkan itu. Hal yang seperti begitu tidak diperkenankan. Bagi komisi yang meminta komisi itu berarti uang nggak halal ya Pak? Ya, nggak halal. Yang memberi juga Nggak boleh. nggak boleh. Tapi kan kadang kita dipaksa, terus hukumnya gimana? Lah ya itu tadi. Ya, makanya Quran itu memperingatkan bagi diri pribadi maupun orang lain. Berarti dua-duanya dosa ya Pak? Iya, dua-duanya salah. Oh, dianggap aja sebagai sedekah. Ya enggak bisa lah. Masa sampai sedekah ke bank ribawi begitu? Anggapan sedekah sampai bayar bunga. Sama saja. Bagaimana wong enggak boleh kok sampai anggap sedekah? Ya dia kita ngasih hasil harus. Lah ya itu bukan sedekah, sama dengan sampai itu ngasih kepada bank yang ribawi ya, uang bunga banknya ya sama. Bagaimana Anda anggap saya bayar riba itu saya anggap sebagai sedekah ke bank? Ya keliru. Pak, contohnya kita punya pinjaman bank. Terus ketika kita mau menutup, itu kita kena penalti bunga Pak. Iya. Kan wajibnya tidak boleh. Dan kita tidak boleh memberikan. Iya. Tapi kalau tidak diberikan, itu tidak akan selesai. Iya. Jadi kita tetap ngasih, lalu kita tobat aja ya Pak? Iya, betul. Wis, saya tutup, nggak mau hubungan lagi dengan ribawiyah. Nah, begitu. Kalau Anda menyimpannya di bank, ya silahkan menyimpan di bank. Hanya ambil apa? Jasa. Jasanya saja. Ya, jasanya. Tetapi hutang, no. Ya, nah. Saya juga berusaha demikian. Alhamdulillah tidak punya hutang bank. Ya, alhamdulillah. Umumnya juga banyak orang Islam, tapi kok mereka nggak mengarahkan itu Ya ya? karena sekali lagi tadi, Yahudiyah itu sangat pandai sekali. Sangat pandai sekali. Makanya mereka ingin mengkafirkan kita. Makanya tiap-tiap sholat kita membaca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Dan bukanlah orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu Yahudi. Jadi mereka pinternya bukan main, karena mereka tamak. Tadi sudah dikatakan, oh saya nggak tamak, ini justru menolong kita. Saya bertanya kepada orang salesnya Toyota. Salesnya Toyota. Juga salesnya Mitsubishi. Saya bertanya ketika di warung kopi, saya tanya dia. Kalau dia mengatakan kalau orang beli tunai,
maka dia hanya dapat sedikit, paling 500 sampai 1 juta, Pak. Tapi kalau orang itu hutang, semakin lama hutangnya, saya dapatnya semakin banyak. Sampai 20, kalau tergantung mobilnya, sampai bisa-bisa 25, 36 juta saya Pak dapat. Tuh. Jadi marketing ini, Pak. Iya. Termasuk itu. Makanya kemudian ribawiyah ini dikatakan yang mencatat, yang menunjukkan, ya, yang menyuruh. Itu semuanya kena. Sama dengan wine. Apa? Minuman keras, khamr. Yang membuat, ya, yang menunjukkan tempatnya orang jualan, yang minum, semuanya kena. Ya, jadi makanya berhati-hati. Hidup ini hati-hati sekali. Anda pernah diberi kesusahan hati, Bu? Pernah ya? Sehari rasanya lama sekali, betul tidak? Ya. Itu sehari, padahal ini tetap 24 jam. Tetapi kalau Anda dalam keadaan bahagia, sehari terasa enggak? Tidak kan? Lagi seneng-senengnya wisata begitu, alah sudah 3 hari saya di sini, kan begitu. Nanti di neraka juga begitu, ketika kita susah hati, padahal itu sehari sama dengan 1000 tahun, ya tambah lama kan? Wong kita 24 jam saja dalam keadaan susah, lamanya sehari. Apalagi nunggu kalau di surga lagi enak-enak, sudah seminggu kita di surga, nggak terasa. Seminggu sama dengan berapa? 7.000 tahun di dunia. Ya tidak terasa. Sama dengan begitu. Nah, ya, maka berat itu. Maka tadi kemudian diterangkan minum dengan air mendidih. Riwayat yang lain, Quran yang lain, dengan nanah yang berbau tajam lagi mendidih. Nah, maka mari saya dan Anda, tadi ada dalil yang menyatakan tebusannya ya pada ayat 70. Menebus apapun maka tidak diterima segala tebusan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga saja saya dan Anda beserta seluruh keluarga kita ini langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Ya, tanpa lewat perantara neraka. Ada lagi pertanyaan? Jangan Rasulullah dulu kan belum ada bank, belum ada online. Kata siapa? Online dia ada dulu. Ya, online itu apa? Kan pakai perantara toh. Iya toh? Zaman Nabi sudah ada. Tolong saya hutangkan, tolong saya belikan. Makanya kemudian ada perbudakan zaman Nabi itu. Islam menghapusnya, sampai-sampai budak ini ingin pada merek yang dia inginkan, budak ini bolak-balik kepada si pembeli ini sampai 10 kali jalan. Contoh, Anda bilang pada pembantu atau anak Anda lah, "Nak, tolong belikan garam Ervina." Ya, misalnya begitu. Kalau Revina, tidak boleh Ervina. Kalau Revina saya tidak dapat uang promosi, Je. Ya tak? Ervina. Lalu kemudian waktu datang ke toko tidak ada, yang ada cap kapal api. Anak ini berpikir bahwa sama-sama garam dibeli. Ini mah garamnya. Kok mereknya ini tidak sesuai, balik lagi. Alamak, wong sama-sama garamnya beda, balik lagi. Ini nak, tidak ada yang merek itu, adanya merek ini yang sama-sama halusnya, ya wis. Dan ini setara, harganya sama dengan Ervina, sudah bawa lagi. Nah, pengennya ibu itu balik lagi. Itu online zaman Nabi. Ya, tidak sesuai karena melihatnya itu. Lalu kemudian bank sampai menghutangi orang
lalu Anda memberikan bunga, meminta bunga, itu bank nggak Anda? Bank. Hanya saja yang satu bank resmi, Anda bank Samiun, gitu saja. Sama-sama meminta bunga. Mana dulu sertifikatmu? Sebagai jaminan nanti kamu khawatir lari. Sertifikat beserta rumahnya itu harganya berapa? Tidak setaraf dengan uangnya. Kalau kamu sekian tidak bisa bayar, tak beri tempo sampai 5 tahun, nggak bisa bayar, ya rumahmu tak sita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu ribawi. Ada nggak zaman Nabi? Ada. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Mari kita tentang sifat Nabi akhlaqur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazkiyatun nufus. Halaman berapa? Saya ingat yang kemarin yang membaca Ukhtu Hita ini ya terakhir ya. Yang ke-6 sekarang ya. Jauh dari para pembesar negara. Betul. Halaman 70. 71. Ya. Ya, fotokopian kan ada, ya. Tazkiyatun nufusnya itu akhlaqur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Ya, halaman berapa terakhir? Ini halaman 50. 50? Ah, ya 50. Nomor 4. Hamba Allah yang menggantungkan niatnya. Ya silakan. Fadal. Anda buka Qur'annya saja. Iya. Surat 17 ayatnya 18, 19, 20 dan 21. Iya. Sing dawa dikekno wong kok. Ya. Silakan, Fadal. 17 ayatnya 18 sampai 20. Ya, 21. Ya, maaf, 21 ya. Supaya lebih jelas lagi itu ya. Dibaca artinya. Boleh artinya, boleh. Yang jelas surat Al-Isra ayatnya 18 sampai dengan 21. Wis. Beres toh? Bismillahirrahmanirrahim. Ensiklopedi Akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 4, halaman 50. Hamba Allah yang mengagungkan niatnya untuk akhirat akan beruntung di dunia dan akhirat. Sekali lagi itu ya, lihat, hamba Allah yang menggantungkan niatnya untuk akhirat akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Silakan. Surat Al-Isra 18 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian
kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi kalau orang niatnya hanya ingin kehidupan dunia, maka dia akan dapat dunia atas hamba yang dikehendaki. Pengen kaya, Allah akan mengayakan tetapi sesuai dengan qadarullah. Nek Allah ini memang qadarullah dia kaya, maka akan diberi kekayaan. Karena dunia. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang buyuh. Jika dia sudah curang, maka ingin hanya mendapatkan dunia. Tamak sudah. Kemudian yang 19. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Syaratnya beriman. Kalau begitu khairul Islam diterima enggak? Walaupun dia meyakini tentang hari akhirat. Diterima enggak? Tidak diterima. Ya, jadi afiliasinya, pikirannya kalau akhirat maka dunia akan mengikutinya. Lalu silakan 20. Aku mungkin enggak orang yang beriman, tapi tetap dipilih sama Allah. Beriman tetapi tetap dipilih. Ya. Kalau begitu Allah mengingkari janjinya sendiri. Surat 3 ayat 83 dan 85. Ya, sebelum itu teruskan dulu ayat 20 yang tadi Anda baca. Nanti baru kita lari kepada surat 3 ayat 83 dan 85. Surat Al-Isra 20. Abdullah bin Mas'ud. Al-Isra 20. Itu loh, ayat 20. Abdullah bin Mas'ud. Loh, surat Al-Isra. Quran, kan saya suruh buka Qurannya. Ya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan rezeki dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Yaitu, lihat itu, golongan ini yaitu yang menginginkan dunia dan golongan itu yang menginginkan akhirat. Maka kami berikan bantuan untuk menuju kemudahan. Diberi kemudahan, sama-sama diberi kemudahan. Ya, tetapi yang dunia dia tidak dapat apa-apa, bahkan mendapatkan azab, yang akhirat mendapat dua-duanya. Lalu 21, silakan. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Nah, siapa saja sampai milih sekarang. Ya. Mana Anda memilih tingkatan yang derajatnya lebih tinggi dan lebih utama, atau Anda memilih derajatnya rendah dan tidak punya keutamaan? Dunia atau akhirat? Akhirat, karena dunia akan mengikuti karena saya dan Anda sudah yakin pada takdir. Nek Anda dan saya sudah ditakdirkan kaya, dimiskinkan oleh manusia sekalipun, tidak akan bisa tetap sugih. Ya, diakali harta Anda oleh manusia, tetap sampai sugih. Wong sudah ditakdirkan kaya, Cek. Ya. Tetapi kalau seseorang itu ditakdirkan miskin, walaupun nggak ditipu manusia, ya tetap miskin. Wong sudah takdirnya miskin. Makanya kemudian kalau Anda dan saya dulu masa kecil, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minuna bil qadari khairihi wa sarrihi. Wa tu'minuna, kata-kata itu dua kali, amantu billahi, kemudian diulang lagi wa tu'minuna bil. Ya. Jadi dua kali. Kenapa? Beriman kepada qadarullah itu sangat berat. Kalau begitu, maka Jabariyah itu menganggap tidak ada takdir itu. Harus lewat usaha. Coba kita ini takdirkan oleh Allah kaya, tidak usah ya, tetap miskin. Nah, keliru tandanya dia. Mari
tadi bertanya, bagaimana jika orang itu tidak beriman tetapi diberikan yang afiliasi menuju akhirat, dapat enggak? Ayat surat 3 ayat 83 Anda buka. Ketemu? Ya, silakan. Maka apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, atau baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Maka kenapa Anda dan saya mencari agama selain agama Allah? Ayat 85 sekarang. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Iya. Maka orang yang kafir itu kebaikannya semuanya ditangguhkan sampai dia masuk Islam. Surat yang sama ayatnya 90. Ketemu? Ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafiran mereka, tidak akan diterima taubat mereka. Dan Itu 90. Ya. Terus. Tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Teruskan 91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima atau tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Perhatikan betul ayat 90. Orang yang munafik itu, maka kalau tidak dapat hidayah, maka dia semakin kemunafikannya akan semakin parah. Kenapa? Ayat yang 90, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, maka Allah akan menambahkan kekafirannya itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Perhatikan betul-betul. Lalu kemudian pada ayat 91, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan taubatnya, tidak akan. Karena sudah mati dalam keadaan kafir. Percuma semuanya. Jadi kita tunggu sampai mereka itu diwafatkan oleh Allah. Tapi kalau sebelum wafat dia masuk ke Islam, semua yang sudah disumbangkan itu muncul pahalanya. Dan semua dosanya di masa lampau yang menyekutukan Allah, hapus semua. Bagusnya di situ. Ya, nah ini perhatikan betul-betul. Jadi hamba Allah yang menggantungkan niatnya, yang kemarin kita bisa walaupun tidak berjihad fisabilillah, tetapi saya dan Anda bisa diwafatkan oleh Allah dalam kategori syuhada, betul tidak? Ya, nah, sekarang demikian pula. Nah, ada pertanyaan? Ibnu Mas'ud sekarang baru. Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memusatkan tujuannya hanya untuk satu macam tujuan, yaitu tujuan di kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dari tujuan dunia. Nah, itu sama dengan surat 17 ayat 19. Ya, teruskan. Tetapi jika tujuannya bercabang-cabang dan berkisar pada tujuan duniawi semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memedulikan di lembah, manakah ia akan binasa nanti. Ya, Rawahul Ibnu Majah. Rawahul Ibnu Majah hadis
Hasan li ghairi. Ya, iya, sahih ini termasuk hasan li ghairi. Artinya apa? Allah tidak lagi dia mati sebagai bangkai di mana nggak direken. Kalau tujuannya dunia. Makanya kemudian mohon maaf sekali kalau Anda dan saya membuka hadis nomor 2 bab pertama dari Riyadhus Shalihin dari Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat di dalam Kitabul Fitan, fitnah dan tanda-tanda kiamat yang kita pelajari, ya, bab yang kedua dari kitab itu. Saya dan Anda akan jumpa tentang hadis itu, bahwa saya dan Anda akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka saya dan Anda ayo berniat yang baik di mana saja. Karena niat itu sudah mendapatkan pahala. Ya, kemudian orang menggantang asap, ngeremehkan. Lah nek niat tok kemudian tidak dikerjakan ya sama aja bohongnya. Tidak. Tidak sia-sia di hadapan Allah. Ya. Biarkan orang-orang mengatakan menggantang asap. Tetapi Allah tidak menyia-nyiakan kok. Pak, kalau niatnya jahat, Pak? Wah, sekali lagi, niatnya jahat dapat apa? Dapat keburukan, dapat dosa. Kalau niatnya baik, Berarti walaupun tidak dilakukan, iya tidak, tetap dapat. Ya, tetap dapat. Kan belum dilakukan, Pak. Lah ya belum lakukan, tapi niat Anda sudah baik, itu dapat pahala 1. Belum dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat 10. Bahkan dilipat gandakan 70, dilipat gandakan 700 tanpa terhingga. Lah enak toh. Tetapi kalau niatnya buruk, niat tok buruk, maka ditulis enggak? Tidak ditulis sampai dikerjakan. Jika dikerjakan, maka ditulisnya 1. Belum niat aja nggak apa-apa. Iya. Contoh, ya, Anda membenci penguasa Anda, artinya musuh Anda. Membencinya jangan diucapkan. Cukup dalam hati, sampean pisui ora ono apa-apa. Tetapi kalau sudah dilakukan dengan ucapan ataupun perbuatan, ya, ngasih air gitu sambil dek begitu ya, naruhnya itu sambil kasar begitu karena sebuah perbuatan, ya tetap dosa. Tetapi kalau selama hati, yang buruk tidak ditulis. Iya, silakan. Apa? Kan ada yang jarak jauh itu ya. Iya. Ya ini kalau kita sholat malam seperti tahajud seperti itu, Ya. terus kita berdoa untuk kesembuhan seseorang. Apa itu termasuk kepentingan dunia? Oh, tambah bagus hadis menerangkan. Seseorang yang mendoakan saudaranya, apakah itu muslim atau non muslim atas kebaikan, maka di atasnya ada malaikat yang mendoakan hal yang sama. Apakah itu kepentingan dunia? Ya tidak. Berafiliasi kepentingan akhirat. Bermunajat itu setelah sholat tahajud atau witir? Oh, bebas. Bebas. Yang tidak boleh itu Anda bermunajat dalam keadaan buang hajat, itu salah. Yang lainnya bebas. Yang lainnya bebas. Bagusnya apa? Bermunajatnya di dalam sholat. Pada waktu malam tinggal sepertiga malam. Di 2 kota suci. Di Masjid Haram. Tambah lagi bagus. Ada lagi Pak. Apa? Aku agak terganggu, ada pernyataan seseorang di YouTube. Dia keluar dari Islam setelah mendapat petunjuk dari sholat tahajudnya. Iya. Itu gimana? Ya keliru. Ya.
Wong keluar dari Islam itu petunjuk apa boten? Bukan. Makanya hidayah milik Allah. Siratal ladzina an'amta ihdinas siratal mustaqim, yang disebut as-siratal mustaqim. Sampai lihat itu, sampai buka surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya. As-sirat itu pakai alif lam. Betul enggak? Al-mustaqim pakai alif lam. Betul tidak? Ya, namanya lam ta'arif. Atau ilmu tajwid, ya. Disebutnya yang satu adalah idgham samsiyah. Yang satunya disebut izhar qamariyah. Betul tidak? Ya, lam ta'arif itu menunjukkan kekhususan. Sirotnya, jalannya khusus, al-mustaqimnya juga khusus karena alif lam. Dan itu menyangkut segala hal di dalamnya. Lalu kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ali mengatakan yang disebut as-siratal mustaqim itu adalah dinul Islam. Mana buktinya? Surat 6 ayat 125. Ketemu? Silakan baca. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kalau begitu, dia dikehendaki Allah sesat atau dia dikehendaki Allah dapat petunjuk? Iya, selesai. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang bagus-bagus itu. Jadi Anda dan saya jangan terpengaruh. Ya, bersikukuh. Jangan alasannya istihsan. Itu saja sih. Ya, kebanyakan begitu. Makanya dalil menyatakan endingnya manusia itu. Ada kawan kita yang dulunya ngaji, ya bermanhaj salafus sholih, lalu keluar, ya mengaku dirinya juga mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Alasannya demikian karena istihsan. Begitu tanya dalilnya, kata ustadz saya, habis begitu. Yang terpenting baik. Keliru. Sampai buka, kenapa saya dan Anda harus bermanhaj salafus sholih? Ya, yaitu para sahabat. Silahkan membuka surat 2. Ayatnya 137. Ketemu? Wah, saya juga harus buka. Soalnya apa? Saya hafalan saya sudah tua begini, sudah mulai berkurang ya. Harus banyak belajar lagi saya sudah merasa wis tua, padahal saya masih kalah tua dengan Ukhtu Sumiati jauh ya. Sudah kalah saya. Ukhtu Neni masih tua beliau ya. Jauh. Tetapi saya sudah merasa bahwa pikiran saya ini sudah jauh ya. Silakan 137. Surat 2 ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Selesai sampai di situ dulu. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kalian imani, ya, lihat itu ayat 100. Fa in amanu bimithli ma amantum. Amantum. Kalau amanta itu bentuknya singular, kamu. Tetapi amantum bentuk jamak, antum bentuk kalian, ya jamak. Maka di sini adalah sebagaimana yang kalian imani. Siapa kalian? Para sahabat. Bukan saya dan Anda, para sahabat.
jika saya dan Anda beriman kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang diimani oleh para sahabat, maka sungguh saya dan Anda itu akan mendapatkan petunjuknya Allah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fa hijratuhu ilaih. Ya, sesiapa saja yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasul karena hijrahnya itu. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang menyibukkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu terhadap apa yang diinginkan. Lalu ayat kelanjutan dari ayat tadi 137, silakan. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan kaum Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Ya, itu. Lihat itu. Jika mereka berpaling, di mana iman mereka tidak sama dengan imannya Rasul dan para sahabat, maka itu bermusuhan. Ahlul bidah akan bermusuhan dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah akan bermusuhan dengan ahlul bid'ah. Mesti itu. Walaupun saudara kita itu kalau menurut keyakinan saya dalil itu tidak ada yang habis orang meninggal ada makan-makan, tidak ada. Yang itu orang meninggal kok dianggapnya kucing saja, tidak ada apa-apa. Habis dikubur selesai. Begitu. Ya, terus berkecamuk. Sampai nanti yaumil qiyamah. Perselisihan itu. Surat 3 ayat 19. Ketemu? Silahkan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kalau Anda dan saya merasa berilmu, lalu kemudian memberitahukan kepada orang lain sekali, lalu kemudian ia mendebatnya, Anda dan saya wajib diam. Wajib diam, tidak perlu berdebat. Tetapi jika Anda masih mendebatnya lagi, maka sudah setan. Ya, sudah setan yang masuk ke dalamnya. Karena Islam ini tidak perlu diperdebatkan. Agama dalil. Ya, kemudian Anda diam itu lebih baik. Walaupun nanti dianggap kalah. Tidak bisa jawab kan? Padahal Anda diam. Nanti Allah yang akan membuka perselisihan kita nanti. Tenang saja. Jangan kemudian, mana dalilmu? Ayo, tunjukkan mana dalilmu. Tidak usah, nyantai saja. Ya, jadi berselisihnya agama itu tersebab orang itu pinter. Nek bodoh itu cepat mudah diajari. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nek pinter 1 ditambah 1 ada 4. 2 le 4 katanya guru. Pinter mana mama sama guru? Wong guru belum ngajar, mama nggak ngajar, beres. Betul tidak? Ya apa katanya guru? Nauzubillah summa. Makanya saya tidak mau, jangan Anda mengikuti saya, mengikuti dalil, jangan mengikuti saya. Karena saya bisa sesat. Saya manusia biasa, punya salah alfa dan lupa. Tempatnya saya, sumbernya saya manusia. Tapi kalau dalil yang sahih tidak.
Ada pertanyaan lagi? Fadal. Tidak ada, kita teruskan kalau tidak ada. Anas bin Malik. Aku tadi yang Al-Baqarah 2137. Ya. Al-Baqarah jangan pakai 2137 ya. 137 saja terus. Iya. Itu orang sahabat itu yang sama dengan 9 ayat 100 ya? Iya. Larinya juga surat 4 ayat 115. Nah, kalau Anda ingin coba saya buka lagi Qurannya. Surat 4 ayat 115. Kalau nggak salah loh yo, saya juga lupa ingat. 4:115. Iya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, itu lihat itu. Dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin semasa Rasul siapa? Sahabat, lihat itu. Dan sesiapa saja yang menentang Rasul Muhammad masih hidup ya, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Teruskan. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Wasa'at masira. Ya, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Artinya dibiarkan saja oleh Allah. Diazab, nanti biarkan. Kalau sudah begitu, wong sudah dibiarkan, maka tidak perlu Anda ngeyel. Itu. Anda nasihati dia, nggak perlu. Terus-terusan, nanti bosen. Sehingga apa? Mereka akan lari dari Anda. Ketika ketemu uktu neni, wis pergi, leos, begitu saja. Saya nggak pingin ketemu. Kenapa? Nanti ketemu dinasihati lagi, ketemu. Makanya itu. Ya. Orang ada sifat bosennya. Itu sudah. Yang dipalingkan sudah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga saya dan Anda bukan hamba-hamba yang dipalingkan oleh Allah. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Teruskan tadi. Supaya satu bahagian ini selesai. Iya. Anas bin Malik. Saya kurang 2 menit, ya. Ya, siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya kekayaan hati atau sifat qanaah, dan dia akan membukakan jalan kepadanya menuju kesuksesan tanpa ia duga-duga. Akan tetapi, jika seorang hamba-hanya menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah akan menjadikan pintu kefakirannya berada tepat di depan matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menutup jalan sukses yang ia upayakan. Dia tidak akan mendapat rezekinya lebih dari apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kefakiran, fakir itu artinya apa, Bu? Kekurangan. Artinya hartanya banyak tetapi dia selalu kurang. Makanya tadi lawannya qanaah, kekayaan hati. Kalau sudah kaya hati artinya merasa cukup. Mau keluar negeri cukup, mau beli mobil cukup, mau bangun rumah cukup. Cukup semuanya. Rezekinya sempit cukup, rezekinya banyak ya cukup. Kalau kefakiran, maka walaupun rezekinya besar sekalipun tetap kurang. Paham ya? Jadi keberkahannya itulah yang Anda harus pertahankan, termasuk diantaranya istiqomah.
Dan istiqomah itu berat. Sampai di sini dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.